Assalamualaikum, ada Mak lagi. Waalaikumsalam, ada Mak juga. Jadi apa yang sukses dia lakukan oleh Pak Dhani selama 5 tahun jadi wali kota, itu yang dijanjikan oleh kandidat lain bahwa saya nanti akan lebih bagus dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adama Bicara Adama. Hari ini kita akan sedikit melihat briefing persiapan Pak Dhani menuju lokasi kampanye. Jadi kita akan masuk ke dalam melihat bagaimana sih, seperti apa sih Pak Dhani sebelum menuju ke titik kampanye. Ayo kita lihat ke dalam. Di situ Ki satu supaya seragam seimbang Ki. Di sini Ki, ya. Persiapan menuju lokasi kampanye kita lihat. Dan di sini Ki, kita dan Suke. Sini sama-sama. Selesai briefing, kemudian kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dengan Tarlo, kita akan lebih banyak berjalan kaki. Adama, satu. Adama, satu. Adama, satu. Pagi Pak Dhani, Ya. Assalamualaikum, ada Mak lagi. Waalaikumsalam, ada Mak lagi juga. Kita ini sebelum berangkat ke lokasi kampanye. Tadi saya lihat kita serius ini briefing, Ya. pimpin briefing sendiri, Siap. kita pimpin doa sendiri. Itu sudah menjadi rutinitas sebelum berangkat. Iya, ini tidak lebih bukan sekadar kita doa, bukan sekadar evaluasi, tapi justru mengkompakkan tim. Ya. Jadi tim makin hari secara progresnya harus dikompakkan sehingga mereka paham dan satu tujuan bahwa kita cari suara kita cari simpati dan semua gerakan harus menuju ke situ. Tadi ada puluhan, hampir 50-an orang Iya. yang mendampingi Pak Dhani ke lokasi kampanye. Iya. Itu ada tugas masing-masing. Ada. Jadi kita butuh 60 orang untuk memastikan 50 orang di lokasi. Begitu seriusnya kita. Jadi kita butuh 60 orang untuk memastikan 50 orang dan memastikan protokol Covid. Tapi bukan 60 orang berkumpul, tidak. Tapi di semua lini mereka tersebar. Ada yang urus penyemprotan, Ya. ada yang urus anak-anak, Ya. ada yang urus anak-anak, tidak boleh anak-anak masuk sesuai aturan. Jadi semua dibagi menurut aturan. Ada yang mengedukasi warga. Ada yang mengedukasi warga, ada yang keamanan, ada yang mempreparasi jalan, jangan sampai ada mengganggu masyarakat atau lalu lintas. So. Ini kan COVID semakin merajalela Iya. Pak Dhani. Trump, Presiden Amerika Iya. juga kena. Apa Pak Dhani tidak takut kena COVID? Ya, saya kira COVID itu punya alamat masing-masing saya lihat. Ya, orang yang justru sangat hygiene bisa terkena COVID. Orang justru yang tidak hygiene tidak terkena COVID. Artinya kita harus tetap berusaha protokolnya kita perbaiki karena COVID tidak memilih siapapun, itu tandanya. Ya, tapi kan biasa di lokasi kampanye banyak hal-hal yang unpredictable, Ya. orang berdesak-desakan, Ya. mungkin euforia warga yang ingin Ya. bertemu Pak Dhani, Ya. ingin memeluk Pak Dhani, Ya. bersalaman langsung. Ya. Bagaimana Pak Dhani menyikapi hal itu sehingga Ya. ini kita bisa meminimalisir penyebaran mata rantai Ya. COVID-19 itu? Jadi yang pertama kelengkapan dulu, ada handscoon apa semua. Kemudian ada teman-teman yang memang yang khusus untuk hand sanitizer, ada yang khusus untuk kan kebetulan di masker saya pakai minyak kayu putih nih. Jadi ada khusus minyak kayu putih. Jadi semua kita bagi tugas, Tetap terutama jaga jarak. untuk menjaga protokol COVID. Pak Dhani, terima kasih. Silakan kita menuju Siap. karena mungkin Ya. waktunya sudah ini. Makasih Pak, nanti kita ketemu di part selanjutnya. Siap. Makasih Pak Ya, Dhani. makasih. Ya.
Jadi Kak Makbul, ini Ya. karena Pak Dhani sudah berangkat ke lokasi kampanye, saya Ya. meminta waktu ini sedikit, kita ngobrol-ngobrol santai, kita review-review sedikit kampanye kemarin dengan isu-isu sepekan terakhir ini. Ya. Bisa kita duduk-duduk mungkin di situ. Saya bicara apa ya? Saya ini kan timnya Pak Dhani sudah ada juru bicara 2 orang, ya. Betul. Saya jadi sebagai tim media officer saja ya. Ya, bisa. Iya. Apa sih yang ini hari yang bisa kita Buka masker obrolkan? dulu mungkin Kak, tapi tetap jaga jarak biar gitu ya? ini lebih jernih suaranya. Ini kita pakai jarak meter atau senti atau apa? Jarak meter kalau protokolnya 2 meter tapi Ya. kejauhan kayaknya, tapi tetap kita Ya. jaga jarak. Begini nih Kak, ini kan sudah beberapa titik ini Ya. Pak Dhani dan Bu Fatma datangi berkampanye. Saya mau kita bincang-bincang sedikit tentang pengalaman-pengalaman seru, menarik di lokasi kampanye yang sudah didatangi. Ya, saya kan ini hanya mengontrol sebenarnya dari tim yang mengikuti Pak Dhani. Di situ ada 2 wartawan yang selalu saya terima laporannya, ada dari kameramen, kemudian dari yang pengatur jadwal. Jadi selama hari pertama itu memang adalah hari yang berat. Ya, Ya, katanya kenapa berat? Baru jam 10 pagi itu sudah panas, sudah sampai hampir 40 derajat. Panas. Padahal ini baru jam 10, baru jam 10 pagi. Kemudian yang lain adalah sulitnya untuk mengajak warga agar tetap mematuhi protokol COVID kesehatan. Karena rupanya mereka ini masih menganggap seperti pilkada yang dulu-dulu yang tidak ada COVID-nya. Pada ini sekarang ini kita berkampanye di tengah COVID, di tengah virus. betul. Katakanlah begitu. Nah, itu katanya yang selalu menjadi kendala-kendala, dan yang lain selalu juga sering menjadi hal yang krusial. Selalu misalnya ada orang tua yang mengikutkan anaknya. Ya, melibatkan padahal anak-anak di kampanye. itu kan tidak boleh. Tetapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Meskipun sebenarnya hari Kamis kemarin itu adalah hari pertama, dan kemudian hari Jumat hari kedua, rupanya makin bagus. Ya. Kemudian yang karena ini Pak Dhani kan ya karena dari lorong, jadi kebanyakan kampanyenya ini itu berjalan menelusuri lorong. Lorong-lorong, ya. Ya, menelusuri lorong. Nah, tetapi Pak Dhani sebelum turun itu sudah ada tim disinfektan. Itu ada 5 penyemprot yang akan menyemprot sepanjang jalan yang akan dilewati. Sehingga dampak-dampak atau risiko-risiko COVID itu bisa diminimalisir. Jadi ada upaya-upaya edukasi di lapangan. Ya, Saya lihat tadi ada yang bagi-bagi bawa masker itu untuk dibagi-bagikan ke kepada warga yang terutama yang akan hadir, yang jumlahnya 50 orang itu. Jadi semua harus pakai masker. Jadi kita tadi sudah ulas tentang kampanye Kak. Jadi sekarang saya mau diskusi santai dengan kita tentang untuk mereview isu-isu atau trending topik berita-berita Pilkada Makassar sepekan terakhir. Saya mungkin apa-apa mengomentar juga kandidat lain. Boleh. Ya, alhamdulillah dari berita-berita yang saya baca, semua kandidat ternyata menerapkan protokol COVID. Ya, tidak melibatkan anak-anak. Saya lihat video-video yang beredar, mulai dari hari Kamis sampai hari Jumat, tak satu pun kandidat saya lihat ada yang kampanyenya diramaikan oleh anak kecil, anak-anak di bawah umur kayak saya. Yaitu kemudian yang lain adalah masih tentang program-program. Ya, Pak Dhani banyak mengulas di hadapan audiens tentang apa-apa yang dia lakukan selama 5 tahun jadi wali kota. Dan dia katakan bahwa saya tidak menjanjikan, tetapi kalau
kata Pak Dhani, ya kalau Anda memilih saya untuk jadi wali kota, Anda akan merasakan kembali itu. Dan lebih baik lagi. Ya kan prinsipnya Pak Dhani kan selalu tambah baik. Tambah baik. Ya. Ada berita-berita hot yang agak-agak panas, mungkin kita ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi berita-berita yang... Ya seharusnya saya pakai termometer dulu untuk mengetahui ada berita hot atau tidak. Seperti itu. Ya ada banyak, misalnya ya saya tidak tahu ini namanya negatif campaign atau apa. Jadi misalnya atau ada kreativitas kampanye mungkin. ada yang mengatasnamakan timnya kandidat Dhani Fatma untuk merilis sebuah informasi, padahal sebenarnya itu bukan dari tim Dhani Fatma. Ya mungkin ini upaya untuk mendapat simpati ya, atau minimal. Tetapi saya yakin bahwa itu adalah kreativitas yang sebenarnya kontraproduktif. Ya kontraproduktif karena kenapa? Karena mencatut kandidat Dhani Fatma. Ya seharusnya kalau mereka fair, ya mereka urus kandidatnya saja. Jadi Toh juga tujuan kita berkampanye itu kan untuk meraih simpati dari warga, karena wargalah yang akan memilih. Nah karena itu maka menurut saya negatif campaign yang seperti itu mencatut untuk informasi yang tidak benar, mencatut nama kandidat untuk informasi yang tidak benar sebagai atas nama terhadap informasi yang tidak benar, itu adalah kontraproduktif atau bertentangan dengan tujuan kampanye. Nah karena itu saya lihat tim media Pak Dhani, tim sosmed maupun tim kampanye di lapangan betul-betul hanya mengurus Pak Dhani, tidak mengurus kandidat lain. harapan-harapan yang kalau saya baca itu berita-berita online kemarin banyak yang warga yang mengeluhkan tentang intensif, RT RW, guru mengaji, marbot dan sebagainya. Insentif. Insentif ya. Salah selip insentif. Itu memang keluhan warga yang paling banyak ditemukan di bawah seperti itu, karena hampir semua kandidat juga mendorong program untuk memberikan bantuan seperti itu. Ya. Itu memang ya itulah posisi Pak Dhani Pomanto sebagai trendsetter. Jadi apa yang sukses dia lakukan oleh Pak Dhani selama 5 tahun jadi wali kota, itu yang dijanjikan oleh kandidat lain bahwa saya nanti akan lebih bagus dari itu. Ya kalau Pak Dhani kan diam-diam saja. Ya silakan Anda berjanji 1000 kali, ya cukup saya dorong 1 bukti, pasti 1 bukti itu lebih bagus. lebih baik dari janji yang lain. Nah insentif-insentif itu hanya ada di zamannya Pak Dhani ketika jadi wali kota. Insentif seperti itu tidak akan Anda temukan di Surabaya, tidak akan Anda temukan di Jakarta. Dan insentif itu di Pak Dhani itu sifatnya ada sifatnya plat, ada sifatnya progresif. Progresif itu tergantung dari kinerja. Ya kalau ada misalnya RT RW kan dulu kan RT RW itu di zamannya Pak Dhani ada namanya 9 indikator. Kalau Anda memenuhi 9 indikator kinerja, ya Anda akan mendapatkan insentif full. Nah ini juga Pak Dhani Pak Dhani menciptakan sistem, sebenarnya saya tidak tahu ini bagus atau tidak bagus, tetapi mampu memisahkan. Ya mampu mendiferensiasi, mampu memilah antara ini yang tinggi kinerjanya, ini yang rendah kinerjanya. Ada rankingnya. Itulah sebabnya ya banyak juga sih dijadikan negatif campaign bahwa waktu Pak Dhani itu jadi wali kota, insentif RT RW katanya tidak merata. Ya jelaslah tidak merata karena tidak semua rajin. Tidak semua bisa memenuhi 9 indikator. Ada 9 indikator. Berbasis kinerja. Iya. Kata milenialnya begitu, kinerja. Kata gaulnya. Ya, kalau Kang Magul ini banyak cerita-cerita uniknya yang lucu yang kita temukan di lapangan seperti apa? Yang unik apa ya? Justru kecemasan yang sering saya dapat. Cemasnya itu begini. Ini Pak Dhani selama tidak wali kota kita apa namanya ya, rindu sekali Ki. Tapi begitu ketemu dengan Pak Dhani ternyata harus jaga jarak. Begitu ada Mak, suruh jaga jarak. Suruh jaga jarak. Kita sudah lama bilang tunggu Mak. Seperti itu. Kenapa kodong kita ini, padahal ya ini kan
Namanya tadi kan eranya COVID. Tapi sebelum saya closing, ada closing statement dulu dari Kak Makbul. Mungkin tentang harapan-harapan kecil tak untuk Pilkada Makassar? Ya, Untuk apa saja yang kita mau sampaikan ke teman Adama? berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa sih bahasa Arabnya itu? Fastabikul khairat. Saya kira itu yang paling tepat untuk keempat kandidat, ke 8 kontestan yang ada sekarang. Khusus dari kami, Ibu Fatma dan Pak Dani akan terus menebar kebaikan. Dan ternyata menebar kebaikan itu jauh lebih bagus ketimbang kita merendahkan kompetitor. Karena rupanya merendahkan kompetitor itu tidak menjamin simpati dari rakyat. Itu kita bisa lihat pada Pilkada 2018 di Kota Makassar dan juga pilkada-pilkada di tempat lain. Nah, karena itu maka kembali lagi ke awal, fastabikul khairat. Terima kasih Kak Makbul, menarik Sama-sama. sekali. Terima kasih atas waktunya. Jadi teman Adama, sekian dulu part 2. Kali ini kita akan ketemu di part berikutnya. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari petinju kelas dunia Muhammad Ali pernah berkata bahwa fokuslah pada tujuanmu, pada dirimu sendiri, sehingga hidupmu akan lebih bersemangat. Terima kasih. Salam Adama Bicara, Bicara Adama. Terima kasih.